Jadi minggu ini diberikan evaluasi kepada kita tentang berdoa. Ya, evaluasi tentang berdoa. 1 minggu ke depan kita juga akan melaksanakan pekan doa. Jadi renungan ini adalah persiapan bagi kita untuk memasuki pekan doa. 4 poin yang harus kita pahami dari mulai invokasio, bacaan, dan khotbah. 4 poin ini kita bisa belajar dari nats Alkitab yang kita baca. Yang pertama, bagaimana dengan relasi kita? Ini berkaitan dengan relasi. Ya. Kalau kita berdoa, berarti kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Berarti setiap orang yang bercakap-cakap dengan Tuhan pasti memiliki relasi dengan Tuhan. Ya. Tapi yang menjadi evaluasi, bagaimanakah relasi kita dengan Tuhan? Ini yang penting. Relasi yang bagaimanakah kita bangun dengan Tuhan? Kalau kita dengarkan tadi dalam bacaan kita, dalam perikop pasal 11 ini, hal berdoa. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya. Kalau namanya sahabat, bagaimana? Berarti memiliki hubungan yang spesial. Kan gitu ya. Kalau sekarang istilahnya bestie. Kita sering. Bagaimanakah kekuatan daripada sahabat yang dimiliki seseorang dengan Tuhan? Ya. Kita belajar dari perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus. Katanya kan dia seseorang memiliki sahabat dan seseorang itu mau kedatangan tamu gitu ya. Dan ia mengetahui bahwa di rumahnya tidak ada makanan. Sehingga dia mengingat sahabatnya. Lalu datang ke rumah sahabatnya itu dan mengetok pintu. Mengetok pintu. Apa jawaban sahabatnya itu? Aku tidak akan bisa membukakan pintu kepadamu karena hari sudah malam. Aku sudah tidur, anak-anakku sudah tidur. Bagaimana mungkin aku membukakan pintu kepadamu? Tetapi apa perkataan Yesus? Aku berkata kepadamu sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan anaknya kepadanya, karena ia adalah sahabatnya, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi relasi antara seseorang itu sahabat. Karena merasa bersahabat, dia memiliki perasaan tidak punya malu kan? Kalau dengan sahabat kita, apakah kita malu? Tidak. Karena kita mengenal sahabat kita. Dia pasti mengasihi kita dan menghargai kita. Demikian kuatnya arti relasi di sini. Sehingga seseorang itu mendapatkan apa yang diinginkan. Relasi kita. Dalam relasi ini, di teks ini, Tuhan menunjukkan relasi yang pertama, sahabat. Relasi yang kedua, bapak dengan anak. Kan gitu ya? Takkan mungkin seorang anak yang anaknya meminta ikan akan memberikan ular, atau anaknya meminta telur, bapaknya memberikan kalajengking. Kita semua yang ada di tempat ini, bapak-bapak, sejahat apapun tindakan kita dalam kehidupan kita, kalau untuk anak katanya pasti perjuangkan habis-habisan. Itu intinya seorang bapak. Dan
berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Tetapi kalau untuk anaknya yang kecil, apalagi dia Yesus memperbandingkan Bapa di dunia ini dengan Bapa di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Jadi relasi di sini terbagi dua antara sahabat dan Bapa. Bapa yang jahat dan Bapa yang di surga. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Yesus. Kalau sahabat saja pun bisa memberikan apa yang kita inginkan, apalagi Bapa kita di dunia ini, bahkan Bapa kita yang di surga yang menjadi evaluasi. Bagaimanakah relasi kita selama ini dengan Tuhan? Itu yang penting. Bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan. Bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga Dia akan mendengarkan kita. Dan yang kedua, tadi pertama relasi, yang kedua topik-topik doa kita. Ya, tentu kalau kita berdoa pasti punya topik gitu ya. Tapi kita melihat bahwa topik doa yang ada di kitab Lukas 11 ini bukan hanya kepentingan dia, tapi kepentingan sahabatnya. Ya, kan bukan kepentingan dia. Kalau sahabatnya yang mau datang itu, tentu dia tidak tahu ya kan, ada atau tidak ada makanan di rumahnya. Tapi karena tradisi pada saat Alkitab ini ditulis adalah orang sering berkomunikasi atau transportasi hanya melalui jalan kaki kan itu pada zaman ini ya, beda dengan zaman sekarang dengan pesawat, dengan kereta api cepat. Makanya dia sampai kadang tengah malam. Dan kita melihat bahwa pada bacaan kita ini sebenarnya meminta pada waktu yang tidak tepat ini sahabat ini. Iya, tidak tepat waktunya kan gitu ya kan. Tengah malam itu bukan waktu yang tepat untuk datang meminta sesuatu kan. Biasanya kan pagi-pagi gitu ya kan, atau siang. Ini tengah malam. Kalau tradisi Yahudi, mereka memiliki rumah kecil pada zaman kita ini ditulis, dan pintunya adalah pintu kayu gitu ya kan. Mungkin karena rumahnya kecil, semua tidur di satu tempat, sehingga kalau dia bangun pasti terganggu anak-anaknya yang terganggu, terbangun dan berisik itulah karena pintu kayu. Tapi apa yang kita lihat di sini? Itu pun dilakukan karena dia meyakini mereka memiliki relasi yang sahabat baik. Jadi ini yang menjadi evaluasi kita tentang doa kita. Apakah kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Ini sekedar sahabat. Apalagi Bapa kita memanggil, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa. Bapa kita di surga, ya, Bapa kita di surga akan mengerti, akan mendengar, ya, akan memfokuskan matanya kepada kita, kan gitu ya. Bapa kita, Bapa yang jahat di dunia ini aja melakukan itu, apalagi Bapa kita di surga. Jadi milikilah relasi yang baik dengan Tuhan. Dan yang kedua tadi topik doa kita. Ternyata sahabat ini bukan untuk kepentingan dia, tapi kepentingan orang lain. Betapa sering kita hanya berfokus kepada diri kita. Kita tidak memperhatikan berdoa untuk kepentingan orang lain. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita doakan di dunia ini, bukan hanya kepentingan kita. Kalau kepentingan kita itu sudah dicabut oleh Tuhan, kan gitu ya. Tapi pernahkah kita berdoa untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk bangsa-bangsa di dunia ini, untuk suku-suku bangsa di dunia ini, untuk bangsa dan negara kita? Apakah kita pernah berdoa? Hanya berfokus kepada diri kita. Kita harus hati-hati mengenai topik doa kita ini. Di dalam Yakobus dikatakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu
Jadi jenis doa kita. Doa yang bagaimana kita bangun dalam kehidupan kita. Ini akan berpengaruh kepada jawaban doa kita. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, mari kita kembali belajar dari firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan? Ini yang paling kita harus mengevaluasi tentang doa-doa kita. Apakah doa-doa itu berkenan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan daging kita? Kita harus evaluasi. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, dalam hal berdoa juga kita akan belajar tentang hal-hal yang menyangkut kehidupan kita dan juga kehidupan orang. Marilah kita mengevaluasi kembali doa-doa kita. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kita harus mengevaluasi tentang doa-doa kita. Bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, dalam hal berdoa, apakah hanya untuk kepentingan diri kita saja? Ini perlu menjadi evaluasi bagi kita. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Tuhan? Di dalam bacaan kita tadi yang dibacakan oleh liturgis tadi, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah doa kita hanya berfokus kepada diri kita, atau kepada Tuhan, atau kepada orang lain? Di dalam kitab Yesaya kita bisa melihat di sini, apabila kamu menadahkan tangan untuk berdoa, aku akan memalingkan mukamu. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat daripada berhentilah berbuat jahat. Milikilah hati yang bersih. Milikilah hati yang bersih, tulus dan ikhlas. Perbuatan kita juga akan berpengaruh kepada jawaban-jawaban doa kita. Ya kan? Perbuatan kita juga akan berpengaruh kepada jawaban-jawaban doa kita. Oleh karena itu kita harus mengevaluasi diri kita dulu sebelum kita berdoa. Apakah doa-doa kita itu sampai terhalang oleh batas dosa-dosa kita sehingga kita tidak mendapatkan jawaban doa kita? Ini harus kita evaluasi. Saya bukan menghakimi, tidak, tapi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yesaya tadi yang dibacakan oleh liturgis, bagaimana seseorang itu berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Ya, ini sangat penting. Ini akan berpengaruh kepada jawaban doa kita. Apakah kita memiliki hati yang tulus, bersih? Baiklah kita berperkara firman. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Datang kepada Tuhan, akui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan mengampuni kita dan membersihkan kita. Ya, akan membersihkan kita. Oleh karena itu dalam membangun relasi dengan Tuhan ini sangat
pasti memiliki hak istimewa kan dari seorang bapaknya. Oleh karena itu milikilah hak istimewa dengan Bapa kita, dengan membangun hubungan dengan kita, membersihkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, sehingga kita memiliki hubungan yang baik. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, Tuhan itu baik. Dia berjanji, minta akan diberikan, cari akan mendapat, ketuk maka pintu akan dibukakan. Setelah kita mengevaluasi relasi kita dengan Tuhan, maka mintalah, ketuklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka akan didapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita melihat tadi dari bacaan kita dari kitab Lukas, hal berdoa tadi dalam ayat yang terakhir. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membantu kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Dia akan menuntun kita dan membantu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi milikilah hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam batin kita ini, bersama-sama dengan roh kita berseru kepada Tuhan, Ya Aba, Ya Bapa, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan rencana dan keinginan Tuhan, gitu ya kan? Jangan kita mengira setiap doa-doa kita itu pasti dijawab. Saya berdoa. No, Tuhan kita adalah adil, setia. Dia akan menjawab setiap doa-doa kita jika di dalam hidup kita memuliakan Tuhan. Di dalam doa-doa kita memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita menurut rencana dan kehendak Tuhan, bukan keinginan hati kita. Berbeda ya, berbeda keinginan hati kita, kehendak kita dengan keinginan Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah setia, Tuhan adalah baik, Tuhan adalah penuh kasih sayang. Bapa yang ada di dunia ini yang berbuat dosa saja tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita yang di surga, yang tidak mengenal kejahatan, yang di dalam Dia hanya kesucian dan kekudusan dan kemuliaan. Dia akan menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Yesus, bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Seperti tema kita, mintalah